Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kami menyapa Anda semua dalam acara Papi Jefit Menyapa, dalam edisi spesial Papi Jefit Menjawab episode yang keempat. Puji Tuhan, sebab kami akan menampilkan kepada Bapak Ibu tema-tema yang berisikan jawaban atas pertanyaan yang ada di seputar kita. Nah, pada episode kali ini tema kita yaitu kita akan membahas bolehkah melakukan aborsi. Nah, untuk itu kita akan mengawali pembacaan kita, Bapak Saudara. Mari sama-sama kita lihat di dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-13. Di dalam nama Tuhan Yesus, demikian firman Tuhan katakan, jangan membunuh. Puji Tuhan. Nah, Bapak Saudara, Anda saksikan saat ini kami berada di alam terbuka di pantai Bonebula di Desa Tawale, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Pantai yang begitu indah. Dan kami saat ini sedang ada di atas batu karang yang teguh di tengah-tengah lautan ini. Nah, Bapak Saudara, kita kembali kepada tema kita. Menurut pandangan umum, fase hidup manusia itu ada dua, Bapak Saudara. Yaitu yang pertama, fase anak-anak, dan yang kedua, fase dewasa. Di mana fase anak-anak itu terdiri dari dua rentang usia, yaitu dari usia bayi sampai usia remaja. Sedangkan fase dewasa dua rentang usia juga, dari usia pemuda hingga usia lanjut atau lansia. Nah, Bapak Saudara, apakah itu aborsi? Aborsi adalah tindakan pengguguran kandungan yang dilakukan atas janin di dalam rahim seorang wanita. Disebut sebagai janin karena masih merupakan bakal anak dan belum dilahirkan sebagai anak manusia. Janin ialah embrio setelah melebihi umur 2 bulan di dalam rahim atau kandungan seorang wanita. Embrio adalah bakal anak yang ada dalam rahim seorang wanita yang berumur antara 1 sampai 8 minggu. Hasil pembuahan sel telur pada stadium permulaan yang kemudian menjadi janin. Nah, itu definisinya. Janin disebut sebagai bakal anak karena belum lahir sebagai bayi. Artinya janin itu memang berpotensi menjadi manusia, tetapi belum bisa disebut sebagai manusia sebab belum dilahirkan. Bapak Saudara, tindakan aborsi dilakukan karena tidak menghendaki kehamilan dan tindakan tersebut mengakibatkan kematian atas janin di dalam rahim yang diaborsi dari seorang wanita. Ada banyak alasan mengapa seorang wanita melakukan aborsi, Bapak Saudara. Di antaranya adalah yang pertama, demi membuang aib karena kehamilan yang tidak dikehendaki. Sebab hamil di luar perkawinan resmi mungkin karena salah pergaulan, terjadi seks pranikah, atau karena jadi korban pemerkosaan, itu menjadi aib bagi seorang wanita dan keluarganya. Yang kedua, aborsi dilakukan demi keselamatan ibunya karena kondisi kesehatan ibunya yang tidak memungkinkan untuk meneruskan kehamilannya, mungkin karena ada bawaan penyakit. Dan yang ketiga, tindakan aborsi dilakukan demi kepentingan janinnya karena bisa cacat jika diteruskan kehamilan ibunya, mungkin karena ibunya terlambat menyadari kehamilannya, sedangkan sang ibu mungkin sudah banyak mengkonsumsi obat-obatan yang berbahaya bagi janin tersebut. Dan yang keempat, demi faktor kesulitan ekonomi karena kondisi keuangan keluarga yang tidak memungkinkan untuk punya anak lagi. Nah, dan ada banyak alasan lagi yang lain mengapa seorang wanita melakukan tindakan aborsi. Bapak Saudara, jika untuk alasan demi membuang aib dan karena alasan ekonomi, maka tindakan aborsi adalah tindakan yang salah. Kenapa? Sebab alasan itu adalah lebih didasarkan pada sikap egoistis, walaupun mungkin ada pertimbangan aspek psikologis di dalam keputusan tersebut. Saat ini ada lembaga atau yayasan yang siap menampung anak-anak yang tidak dikehendaki kelahirannya. Selain itu juga ada pasangan suami istri yang siap mengadopsi anak tersebut karena alasan tidak punya anak atau alasan-alasan lainnya. Itu sebabnya sebaiknya jangan mengaborsi karena demi tindakan membuang aib, ya, seperti itu. Kemudian, namun ada juga aborsi yang dilakukan untuk keselamatan sang ibu karena faktor risiko medis, misalnya karena kehamilannya berbahaya jika diteruskan, atau karena alasan demi kepentingan janinnya karena kalau dipaksakan kehamilannya akan berakibat janinnya lahir cacat, seperti itu. Nah, dalam hal ini diperlukan ya pertimbangan yang bijak dan beriman. Bijak beriman. Maksudnya apa di sini? Ya, maksudnya bijak di sini, jika terpaksa diaborsi atau aborsi adalah pilihan, maka tindakan tersebut sebaiknya merupakan opsi yang terakhir yang bisa diputuskan oleh sang ibu dan keluarganya, seperti itu. Pilihan aborsi dalam kasus ini bukan masalah benar atau salah, Bapak Saudara, legal atau tidak, bukan. Karena bagaimanapun aborsi tetaplah tindakan membunuh. Dan firman Tuhan tadi kita sudah baca, jangan membunuh. Sekalipun yang dimatikan bukanlah anak manusia,
melainkan masih berwujud janin atau bakal anak. Tetapi jika bidanya ialah menolak aborsi karena beriman bahwa akan terjadi mujizat Tuhan, itu juga tindakan yang bisa diambil dan patut ya diberikan apresiasi, sebab didasarkan pada keimanannya yang begitu kuat pada mujizat Tuhan. Dan jika ternyata tidak terjadi mujizat seperti yang diimani, maka sangatlah dibutuhkan sikap menerima dengan ikhlas dan bersyukur atas apapun yang terjadi. Jadi kesimpulannya Bapak Saudara, demi pertimbangan keselamatan ibunya atau demi kepentingan janinnya agar jangan lahir cacat, maka aborsi sebagai opsi yang terakhir terpaksa dilakukan, walaupun sebaiknya kami sebagai hamba Tuhan tidak menyarankan itu dilakukan. Namun jika pertimbangannya menolak aborsi karena beriman sungguh pada mujizat Tuhan, maka ini patut dan sangat diberikan apresiasi. Memang disadari bahwa setiap orang itu memiliki tingkatan iman yang berbeda-beda. Di sini pentingnya untuk saling menghargai dan bersikap ikhlas dan bersyukur. Nah, Bapak Saudara, jadi itulah kesimpulannya. Bolehkah aborsi dilakukan? Kami sudah menjelaskan tadi dengan firman Tuhan bahwa sebaiknya, kalaupun karena alasan kesehatan ibunya dan atau alasan kepentingan janinnya, biar itu merupakan opsi yang terakhir diputuskan oleh seorang wanita untuk melakukan aborsi atau tidak. Tapi kami sebagai hamba Tuhan, kami menyarankan sebaiknya jangan melakukan aborsi, ya. Dan kalau dia beriman, dia percaya sungguh mujizat Tuhan, itu patut diberikan apresiasi dan patut didukung dalam doa supaya mujizat terjadi. Dan apapun yang terjadi, tetaplah bersyukur dan ikhlas menerima apapun ketetapan dan keputusan daripada Tuhan. Nah, demikianlah bisa kami sampaikan kepada saudara sebagai perenungan firman Tuhan kali ini, supaya setiap kita bisa memahami dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati berlimpah kita semua. Dan mari saya akan berdoa buat Bapak Saudara, khususnya buat ibu-ibu atau buat wanita-wanita yang sekarang sedang atau dalam proses kehamilan. Apakah dia akan meneruskan kehamilannya? Kita berdoa supaya Tuhan menolong kehamilannya agar berlangsung dengan baik sampai dia melahirkan anaknya. Mari Bapak Saudara, kita berdoa bersama-sama dengan saya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap umat-Mu, setiap wanita, setiap ibu yang dalam proses kehamilan atau sedang memutuskan untuk hamil Tuhan, yang sedang menjalani masa-masa di mana benar-benar kami membutuhkan pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan, hikmat Tuhan, dan perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, supaya bisa berjalan dengan baik proses kehamilannya hingga melahirkan bayi yang sesuai dengan kehendak Tuhan dalam berkat-berkat Tuhan. Terpuji nama Bapa Surga. Terima kasih bagi wanita-wanita yang sedang dalam persimpangan jalan Tuhan. Engkau berikan kekuatan iman kepada mereka untuk percaya pertolongan Tuhan ada di tengah-tengah pergumulan hidup mereka dalam proses yang mereka jalani saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Rindu kami kepadamu Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Kami percaya hikmat dan urap Roh Kudus menolong kami untuk mengambil keputusan yang bijaksana dan beriman di dalam kasih anugerah setia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, demikianlah renungan firman Tuhan kita pada saat ini, Bapak Saudara, bersama saya, ya, Pendeta Dr. Jeffrey Sumampau dan tim multimedia yang sudah mendukung acara ini. Sampai jumpa lagi dalam tayangan Papi Jeffrey Menyapa dalam edisi spesial Papi Jeffrey Menjawab. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.